Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Maulana Hafiz dari Universitas PPIP Jakarta, Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini saya sedang berada di kawasan Ciputat, tepatnya di dekat kampus UIN Jakarta. Pada kesempatan saat ini saya akan mewawancarai dua narasumber saya. Yang pertama yaitu Muhammad Rifki Dewa Sakti dari kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Perikanan. Baik, itu adalah narasumber yang pertama kita. Lanjut, narasumber yang kedua kita yaitu Fitri Fatimah Zahra, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi IAT, Fakultas Usuluddin. Baik, itu adalah dua narasumber kita pada saat ini yang akan saya wawancarakan. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini perkembangan teknologi sangat meningkat sehingga mempengaruhi proses pembelajaran kita di kampus, yaitu dengan adanya metode kuliah online dengan via Zoom maupun Google Meet. Banyak sekali segi positif ataupun negatif yang dapat kita ambil dari perkuliahan online yang dilakukan di kampus. Bagaimana tanggapan Kak Rifki mengenai perkuliahan online yang dilakukan di kampus, yaitu dari segi positifnya? Jadi ada beberapa sisi positif dari perkembangan digital dalam pembelajaran online tersebut. Yang pertama itu ada akses yang lebih luas. Jadi apa yang dimaksud dari akses yang lebih luas itu, mahasiswa itu dapat mengakses dari manapun dan kapanpun. Nah, jadi contoh, kita mahasiswa Jakarta sedang ada izin ada di Kalimantan, dan mau gak mau kita harus online gitu. Nah, dengan cara seperti itu bisa mempermudah mahasiswa itu tidak meninggalkan pembelajaran gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada fleksibilitas waktu. Nah, yang dimaksud dari fleksibilitas waktu itu si mahasiswa itu memungkinkan untuk belajar sesuai dengan jadwalnya. Jadi yang dimaksud dengan ini itu, mahasiswa itu tidak akan terlambat. Jadi sudah ada pengingatnya begitu. Nah, yang ketiga beragam sumber belajar. Nah, yang dimaksud dengan beragam sumber belajar itu ada banyak. Ada kuis, ada apalagi tuh yang ada video, ada simulasi gitu. Nah, dengan cara apa yang disampaikan dosen itu, cara selain itu ya dengan cara video, simulasi, PPT gitu. Itu kan termasuk dengan termasuk digital gitu kan. Nah, terus yang keempat itu ada penggunaan teknologi secara canggih. Nah, jadi di era Gen Z ini itu sudah apa ya namanya ya, apa yang disebut itu ya, jadi kita itu apa-apa itu udah bergantungan dengan handphone atau laptop gitu kan. Jadi mahasiswa itu emang benar-benar sekarang itu udah benar-benar sangat mudah lah gitu. Apalagi kita membuat makalah, membuat skripsi itu kan udah ada AI gitu kan, kita udah tinggal ketik-ketik gitu aja gitu. Jadi sangat mudah sekali gitu kita dengan adanya perkembangan digital gini gitu. Berbeda dengan masa-masa kakak-kakak tingkat kita yang dulu, yang lulusan tahun 2012 itu, dia masih jadul banget dia. Jadi benar-benar memakai otak gitu. Kita mah udah dibantu dengan otak digital gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Kak Rifki. Ya. Mungkin itu adalah segi positif kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Baik, kita akan lanjut segi negatif pada
kemajuan teknologi yang akan disampaikan oleh narasumber kedua kita, yaitu Kak Fitri. Iya, kalau dari saya biasanya segi negatif, yaitu biasanya mahasiswa menyalahgunakan dari perkembangan teknologi yang udah ada, dikasih kemudahan tapi malah disalahgunain. Biasanya dari sisi negatifnya itu. Kalau poin-poinnya itu banyak banget. Biasanya dari sisi negatifnya yang sering terjadi gitu, kurangnya pengawasan gitu. Mahasiswa sekarang tuh jadi kurang terawasi kan kalau misalnya kuliah online. Iya, dari poin yang pertama itu kurangnya interaksi sosial gitu antara mahasiswa ke mahasiswa ataupun mahasiswa ke dosen gitu. Jadi kurang berinteraksi gitu, dalam pengalaman belajar sosialnya itu juga nggak ada kan. Terus keterbatasan akses juga, seperti masalah teknis, gangguan jaringan internet ataupun perangkat-perangkat lainnya, misalnya dari laptop kan kalau dari jauh biasanya ada aja yang nggak ada jaringan kayak gitu. Terus yang poin ketiga itu bisa kurangnya dukungan mental dan emosional gitu, tidak adanya interaksi sosial langsung dan dukungan dari sesama mahasiswa ataupun dosen gitu. Jadi kan kalau nggak tatap muka tuh jadi kurang gitu, mempengaruhi mental dan emosional mahasiswa. Terus poin keempat itu kesulitan dalam membangun hubungan antara mahasiswa dan dosen. Ulang nih. Baik, mungkin itu adalah segi negatif dari perkembangan teknologi pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, berarti perkembangan teknologi itu tidak selamanya positif ataupun negatif. Banyak sekali segi negatif maupun positifnya dalam perkembangan teknologi pada saat ini. Mungkin dari segi positifnya tadi yang sudah diberitahu oleh Kak Rifki, itu adalah kita mempermudah akses. Contohnya ketika kita kuliah di Yogyakarta dan kita sedang ada acara atau ada kesibukan lain yang kita harus meninggalkan kota Jogja dan kita harus berpindah kota lain, maka mau tidak mau kita tidak bisa ikut kuliah tersebut. Dengan adanya kuliah online, kita jadi bisa ikut kuliah tersebut walaupun kita tidak tatap muka ataupun kita tidak bertemu langsung dengan dosen tersebut. Dan juga perkembangan teknologi dapat mempermudah kita untuk mencari tahu tentang suatu penelitian atau kita dapat mengetahui segala sesuatu informasi dari berbagai daerah melalui Google ataupun dari AI begitu. Akan tetapi dari segi negatifnya, mahasiswa cenderung jadi lebih malas untuk observasi ke tempat tersebut dan selalu mengandalkan handphone ataupun laptop untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar sana, untuk mencari tahu informasi-informasi di luar sana gitu. Jadi mahasiswa itu ya cenderung malas untuk mencari tahu sendiri, selalu mengandalkan kemajuan teknologi gitu. Dari segi negatifnya yang dikasih tahu oleh Kak Fitri, mahasiswa itu kurang efektif untuk menangkap apa yang disampaikan oleh dosen terhadap mahasiswa, dan juga kurangnya pengawasan dosen terhadap mahasiswa. Karena ya dosen nggak mungkin menatap layar terus memperlihatkan apa yang dilakukan mahasiswa-mahasiswanya di kuliah tersebut gitu. Dan mahasiswa juga kurang adanya teman. Jadi mahasiswa cenderung ya masing-masing, tidak ada interaksi sosial, individu. Jadi mahasiswa tuh cenderung individu, apa-apa ngelakuin sendiri. Sedangkan kita sebagai mahasiswa itu harus punya banyak relasi untuk kedepannya, biar kita gampang mau kemana-mana mudah gitu ya kan, mencari kerja. Dan juga ya mahasiswa itu cenderung kurang semangat
tidak adanya emosional untuk kuliah, karena ya monoton kita kuliah online gitu dari HP. Sedangkan kalau kita kuliahnya offline, kita ketemu teman-teman gitu ya kan, kita bisa ya ngobrol, kita bisa bercanda biar kita nggak suntuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rizky dan Kak Fitri yang telah memberitahu apa yang saya tanya-tanya gitu ya kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.